Sahabat dari Jonathan Family, selamat datang kembali di YouTube channel ini. Di mana YouTube channel ini adalah tempat kita untuk saling berbagi informasi. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai Menteri Pan-RB bahas progres pengadaan P3K dan platform digital manajemen ASN bersama BKN. Sebelum kita membahas lebih lanjut video ini, untuk teman-teman di luar sana sahabat dari Jonathan Family, jangan lupa untuk menonton video ini sampai dengan selesai, supaya teman-teman semua dapat memahami isi dari informasi ini. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Pengadaan calon aparatur sipil negara atau CASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, saat ini telah sampai pada proses verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Verval tersebut dilakukan pada 1.788.851 tenaga non-ASN yang masuk database BKN. Pelaksanaan verval dilakukan menggunakan aplikasi verifikasi tenaga non-ASN, yaitu pada laman https://verif.datarnonasn.bkn.co.id. Verval tersebut dilakukan dengan 6 kriteria berdasarkan kelompok kerja atau Pokja. Adapun 6 Pokja kriteria tersebut yaitu honorarium, surat keputusan pengangkatan dan masa kerja, usia, kemudian jabatan, tingkat pendidikan, serta surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Pan-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa sebanyak 1,28 juta formasi telah ditetapkan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk rekrutmen CASN tahun 2024. Pendaftaran CASN tahun 2024 dapat dimulai setelah proses verval rincian formasi yang diajukan instansi pemerintah selesai dilakukan. Kemudian ia mengatakan bahwa penyusunan rincian kebutuhan ASN tahun 2024 telah dilakukan pada tanggal 15 sampai 29 Maret tahun 2024 dan diperpanjang hingga 30 April 2024 lalu. Namun masih terdapat instansi yang belum selesai melakukan perincian usulan, khususnya instansi yang mendapatkan alokasi formasi cukup besar. Kemudian Kementerian Pan-RB bersama BKN saat ini sedang merumuskan formulasi yang tepat untuk mengakomodasi pengangkatan tenaga ASN menjadi P3K. Tentunya, formulasi tersebut berdasarkan verval 6 kriteria dari BKN, termasuk nanti P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Hal ini disampaikan oleh Anas usai rapat bersama BKN di Jakarta pada tanggal Jumat 17 Mei 2024. Kemudian Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan bahwa BKN melibatkan BPKP dalam verval tenaga non-ASN tersebut. BPKP sebagai tim Quality Insurance dan penanggung jawab Pokja kriteria 1 serta tim BKN sebagai penanggung jawab Pokja kriteria 2 sampai dengan kriteria Pokja 6. Kemudian pada verval ini, distribusi data yang diperiksa oleh verifikator akan dilakukan secara asak. Verifikator tidak dapat memilih data yang diperiksa dan setiap verifikator hanya melakukan verval pada satu kriteria sesuai dengan Pokja masing-masing. Hal ini disampaikan oleh Kepala BKN tersebut. Kemudian ia melanjutkan bahwa adapun hasil verval tenaga non-ASN 2024 per 17 Mei 2024, yaitu kriteria 2 mencapai 89,87%, kriteria 3 sudah 100%, dan kriteria 4 mencapai 63,33%, kriteria 5 sudah mencapai 100%, kriteria 6 mencapai 99,52%. Hasil verval pada masing-masing kriteria tersebut nantinya sebagai dasar untuk menentukan kebijakan pengangkatan P3K. Sementara itu, terkait platform digital manajemen ASN,
Kementerian Pan-RB telah melakukan uji coba pada April 2024 lalu pada 6.581 peserta dari 40 instansi. Platform ini ke depan menjadi wadah kolaborasi berbasis digital bagi seluruh ASN dan nantinya akan masuk pada portal layanan aparatur negara. Oke teman-teman semua, sampai di sini informasi ini. Kita berharap semoga tenaga honorer di seluruh tanah air yang telah terdata di database BKN dapat segera diangkat menjadi P3K dan akan segera mendapatkan NIP dari Menpan RB. Kita berharap semoga Kementerian Pan-RB dan BKN akan melakukan yang terbaik khususnya untuk tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K di tahun 2024. Oke teman-teman semua, sahabat dari Jonathan Family, khususnya tenaga honorer di seluruh tanah air, jangan lupa untuk selalu mengecek keakuratan datanya dan pastikan datanya telah terdaftar di database BKN supaya teman-teman semua dapat segera diangkat menjadi P3K di tahun 2024 dan akan segera mendapatkan NIP. Ingat bahwa Kementerian Pan-RB telah memberikan jaminan bahwa tes seleksi CPNS atau P3K di tahun 2024 ini hanya sebagai formalitas saja. Hal itu dilakukan sebagai finalisasi data untuk memastikan bahwa data tenaga honorer telah akurat dan telah terdaftar di database BKN. Oke teman-teman semua, sampai di sini informasi ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya.